saya akan jelaskan kepada kalian semua jenis iPhone yang cocok banget untuk dipakai ngonten dan bahkan bisa menghasilkan uang lagi. Jadi, sebelum kalian beli, daripada kalian salah beli, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Bismillah, hai selamat datang di AP.id. Ya teman-teman semuanya, kali ini saya akan bahas mengenai iPhone-iPhone yang sudah layak kalian pertimbangkan untuk beli. Karena di tahun ini pilihannya makin banyak. Ada yang murah tapi fiturnya masih kuat. Dan ada yang mahal tapi fiturnya malah gak sebanding. Ada juga yang jadi titik di mana ini merupakan value for money banget untuk kalian ambil. Dan setelah saya riset, ada 6 iPhone yang sangat layak banget untuk dipertimbangkan untuk kalian beli di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Ya teman-teman semuanya, sebelum kalian melihat iPhone-iPhone yang masih dan masuk ke dalam jajaran yang layak untuk dibeli di tahun ini atau bahkan kalian pakai di tahun-tahun selanjutnya, kemarin juga saya sudah bahas mengenai iPhone-iPhone yang sudah kurang layak atau bisa dibilang tidak layak untuk dibeli di tahun ini dan di tahun depan. Kalian bisa lihat videonya di sini ya. Dan saya akan jelaskan mengenai topik yang pertama, iPhone pilihan pertama yang bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli. Yang pertama adalah iPhone 13. iPhone 13 itu kalau menurut saya termasuk generasi yang pas banget untuk kalian ambil di tahun ini atau bahkan tahun depan karena ada beberapa alasannya. Pertama, baterainya ini masih sangat awet ya dibandingkan dengan iPhone-iPhone sebelumnya. Apakah itu iPhone 12, 11, apalagi iPhone di bawahnya itu. Kemudian chipset A15 Bionic-nya juga masih ngebut, masih layak banget dipakai gitu. Dan untuk editing video ringan, kalau misalnya kalian ingin langsung edit di handphone kalian, itu masih bisa banget gitu dan masih lancar banget dengan kemampuan chipsetnya itu. Kemudian update iOS-nya juga kayaknya ini masih cukup panjang ya karena iPhone 11 aja masih kebagian iOS 26, apalagi iPhone 13 untuk iOS selanjutnya sebetulnya masih punya kans yang cukup lumayan panjang lah. Dan untuk kameranya juga masih bagus gitu. Kamera 12 megapiksel, kemudian ada ultra wide-nya juga, cocok lah untuk kalian ganti-ganti kameranya dari main kamera ke ultra wide sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita saat itu. Dan di sana juga kalau tidak salah sudah ada action mode ya. Jadi ya kalian lihatlah fitur-fiturnya, kalian bisa riset sendiri di YouTube kayak gimana action mode itu. Tapi ini sudah mulai tersedia di iPhone 13. Dan ini cocok banget untuk konten kreator. Ya awal-awal buat konten kan nggak usah lah beli iPhone yang mahal-mahal dulu. Yang penting dengan iPhone yang kita beli ini, konten yang kita buat masih tetap berkualitas gitu. Jadi iPhone 13 masih layak banget untuk kalian pertimbangkan untuk dibeli di tahun ini. Dan masih ada barunya juga gitu. Tapi kalau misalkan kalian ingin tampilan yang lebih modern lagi dengan adanya Dynamic Island nih, kameranya juga gak kalah bagusnya, kalian juga gak akan salah kalau misalkan kalian pilih untuk melirik iPhone 15. 15 base model sama 15 Plus sebetulnya beda harga, tapi kalau kalian ingin baterai yang lebih kuat lagi ya 15 Plus. Tapi kalau misalkan kalian cukuplah dengan baterai yang ada gitu ya, tidak usah terlalu kuat banget gitu baterainya. Tapi kemampuan baterainya juga masih sudah sangat awet sih kalau menurut saya, dan kemampuan kameranya juga bagus dan kekinian banget untuk layar depannya ada Dynamic Island. iPhone 15 sih masih oke banget buat kalian. Kemudian sudah mulai pakai atau sudah mulai menggunakan USB-C nih. Jadi sudah pindah nih dari Lightning ke USB-C yang mana kalian bisa colokin SSD, kemudian mungkin kalian bisa colokin juga Snapseed Reload yang saya pakai kali ini untuk record langsung ke SD card tanpa harus membebani internal storage kalian. Dan kameranya juga sudah lebih advance ya. Kalau misalkan iPhone 13 itu 12 megapiksel, kalau yang ini main kameranya sudah 48 megapiksel. Artinya lebih besar lagi gitu ya megapikselnya, dan kemampuan kameranya itu jauh lebih advance lagi lah dibandingkan dengan iPhone 13. Secara fitur-fiturnya gitu ya lebih banyak kalau dibandingkan dengan iPhone 13. Nah, di samping itu saya juga ada punya pilihan untuk kalian. Jadi kalau misalkan kalian mencari kualitas Pro nih, tapi harga yang masih bersahabat gitu ya, tidak mahal-mahal banget kayak iPhone 17 Pro, ada satu seri yang orang suka lupain gitu ya, yaitu iPhone 14 Pro. Banyak yang bilang kalau misalkan kita mesti beli iPhone 14, lebih baik beli iPhone 13. Itu betul, tapi kalau misalkan itu adalah iPhone 14 base model, bukan yang Pro. Tapi yang Pro beda cerita nih. Yang Pro itu kualitasnya sudah bagus karena apa? Karena dia sudah ProMotion Display 120 Hz, kemudian dia pakai 3 boba kamera yang sudah lengkap ya, udah pasti ada main kamera, ada ultrawide dan telenya. Jadi lebih fleksibel lagi lah. Jadi lebih versatile kalau misalkan kalian menggunakannya
hanya dalam kondisi tertentu, ya kalian bisa gunakan itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian Dynamic Island-nya juga sama ya, seperti yang iPhone 15 gitu ya, sudah ada Dynamic Island, dan A16 Bionic itu masih sangat relevan, apalagi untuk mendapatkan iOS terbaru. Hanya saja ada sedikit kelemahan, yaitu kalau bagi saya itu merupakan kelemahan. Karena apa? Karena saya suka pakai USB-C-nya untuk recording gitu ya, dan bagi konten kreator mungkin bagi kalian juga ini jadi bahan pertimbangan, yaitu masih lighting ya. Jadi USB-nya masih lighting dan itu akan sedikit menghambat kalau misalkan kalian ingin menggunakan external storage sebagai storage untuk kalian gunakan untuk menyimpan video atau konten-konten kalian. Jadi masih tertumpu di internal storage aja nih kalau iPhone 14 Pro. Oke, tapi kalau misalkan kalian ingin iPhone yang terbaru dengan harga yang masih ramah kantong, mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga nih buat kalian, yaitu iPhone 16e. Kembali lagi, iPhone jagoan saya adalah iPhone 16e. Saya lama banget pakai iPhone ini, iPhone 16e, dan kalian bisa lihat deh video-video saya terkait iPhone 16e itu banyak banget saya memuji iPhone ini, terutama dari kualitas baterai, ketahanan baterai, dan performa yang cukup overkill gitu di tahun ini, bahkan mungkin tahun-tahun berikutnya. Beberapa alasan kenapa kalian harus pilih iPhone 16e diantaranya adalah performanya itu masih kenceng ya teman-teman semuanya. Ini chipsetnya baru kemarin gitu, chipset yang masih baru gitu ya. Dan otomatis iOS-nya jangka panjang sudah pasti terjamin kalau misalkan iPhone 16e. Kameranya juga oke kok, untuk main kameranya sih sudah sangat-sangat cukup ya, terutama kalau misalkan kalian tidak peduli dengan ultrawide dan telefoto. Kemudian baterainya badak banget. Dengan bentuk yang reguler yang biasa aja itu baterainya bahkan ini sangat awet ya. Bahkan dibandingkan dengan iPhone 15 Plus punya istri saya, dulu punya saya, masih kalah. Nah, 16e masih menang gitu. 16e itu cuman kalah sama iPhone 17 Pro untuk kemampuan baterainya. Kemudian harganya bisa dibilang ramah dibandingkan dengan kualitas chipset dan kekuatan baterainya sih. Jadi itu masuk ke dalam value for money gitu. Tapi kembali lagi, mungkin yang harus diperhatikan itu adalah dari segi kameranya cuma satu ya. Kalian tipe konten kreator yang kayak gimana nih? Kalau misalkan kalian talking head cukup aja kayak gini, sebetulnya cukup. Tapi kalau misalkan kalian butuh yang lebih lebar, mungkin kurang cocok nih buat kalian gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin yang perlu diperhatikan adalah masih ada notes di depan. Kembali lagi ini merupakan subjektif. Kalian boleh suka, kalian boleh gak suka. Kalau misalkan kalian gak peduli dengan notes, ya udah ambil aja iPhone 16e gitu. Tapi kalau kalian adalah konten kreator yang mulai serius banget, yang sudah lebih pro, dan kalian sudah mau mengadu kemampuan dari hasil recordingnya dengan kamera-kamera, bahkan kamera profesional, ini adalah iPhone yang cocok banget untuk kalian. Apa itu? Bukan iPhone 17 Pro, tapi iPhone 16 Pro. Semua kemampuan terbaru, chipset yang masih overkill, kamera yang masih bagus banget, dan sudah ada Apple Lock, dan kalian sudah bisa menggunakan fitur-fitur pro-nya kamera ini sih udah pasti cocok banget untuk kalian gitu. Kenapa? Karena harganya mepet sama iPhone 17. Daripada beli iPhone 17, saran saya untuk kalian, lebih baik 16 Pro. Beneran, saya sih kasih tahu buat kalian, daripada kalian beli iPhone 17 base model, meskipun itu uang kalian dan pilihan kalian sendiri, kalau saya saranin 16 Pro deh, karena lebih mewah gitu ya, tidak ada isu overheat lagi sekarang gitu, dan semua fitur pro ada di situ. Nah, tapi kalau misalkan kalian suka banget nih, oh bang saya sih nggak suka nih dengan fitur-fitur pro, saya sukanya dengan handphone yang paling penting terbaru deh, keluarannya paling baru, apapun handphonenya. Ya udah, berarti saya punya sweet spot untuk kalian beli di tahun ini yang benar-benar baru. Kalian pilih iPhone 17, bukan yang Pro, tapi yang base model aja. Karena yang Pro sangat mahal sih kalau bagi saya. Meskipun saya pakai ya, tetapi kalau menurut saya ini masih kemahalan lah untuk harga 24 juta nih untuk barunya. Kecuali kalau misalnya kalian unlimited, gak berseri, silahkan. Itu uang-uang kalian, jadi silahkan nikmati yang paling baru, yang paling mahal sekalian. Itu juga tidak masalah. Kalian pasti mikir, kok 17 biasa bang? Katanya tadi mendingan 16 Pro. Tar dulu ya. Kalau misalkan kalian ingin yang terbaru nih, tapi fitur-fitur Pro-nya sudah mulai ada nih. Apa itu? ProMotion 120 Hz udah ada. Kemudian kameranya juga udah rata nih, 48 megapiksel gitu untuk main dan ultra wide-nya. Dan ada yang baru lagi, yaitu fitur terbaru di kamera depan yang bentuknya square itu ya. Jadi mirip banget lah dengan modelnya 17 Pro yang bisa menggunakan mode landscape, tetapi
tapi hanya dengan mode potret untuk pengambilan gambarnya. Itu sudah lebar. Jadi ada kayak semacam center stage ya, yang ada di iPad kan sebelumnya. Nah, sekarang ada di iPhone 17. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan yang bisa jadi kalau misalnya kalian ingin yang seperti itu, ya silahkan aja. Nggak ada salahnya juga untuk beli iPhone 17 base model gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman semuanya rekomendasi-rekomendasi iPhone-iPhone yang kalau menurut saya ini bisa banget dipertimbangkan untuk kalian beli di tahun ini dan di tahun depan gitu ya. Jadi daripada kalian salah beli, nanti sesuaikan aja lah dengan budget dan kebutuhan kalian. Oke teman-teman semuanya, saya kira cukup untuk bahasan materi untuk kali ini. Dan kalau misalkan kalian ingin menantikan video-video yang lain yang membahas terkait Apple device, kalian mungkin bisa pertimbangkan untuk klik like, comment, share, dan subscribe untuk menantikan video-video yang lain. Dan terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.